Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Batch 2. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Fauzizah, guru PAI SDN Tanggul 2, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, NIM 2103117411. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Praktek pembelajaran dengan pembahasan bab 5, kelas 5, Rasul Allah Idolaku, dengan subjudul Kisah Teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat. Ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tempat duduk siap berdoa dimulai. Ya, anak-anak, sekarang mari kita berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia itu. Apakah pada pagi hari ini kalian semua masuk semua? Masuk. Oke, kalau masuk semua. Ya. Anak-anak silakan dicek bajunya yang belum rapi, silakan kalian rapikan semua. Udah ya. Dulu mau tanya, ini apakah gambarnya jelas? Kalian lihat? Nah, oke. Agar kita semangat belajar, nanti kita menyanyikan belajar dulu dengan lagu semangat belajar yang lagu kau sudah hati. Oke, 1, 2, 3. Kemudian kita mengingat materi minggu yang telah lalu, yaitu Rasulullah Idolaku dengan judul Kisah Teladan Nabi Daud alaihissalam, yaitu 1. Nabi Daud
memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan literasi, siswa mampu mengidentifikasi keteladanan Nabi Sulaiman secara mandiri. Setelah melihat video kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menganalisis keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan menunjukkan sikap meyakini kebenaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, siswa mampu mendemonstrasikan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan percaya diri. Yang keempat yaitu dengan kegiatan metode diskusi kelompok, siswa mampu memperluas kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan saling bekerja sama. Itu tujuannya pembelajarannya. Ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu penguasa bangsa hewan, jin, dan manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih di antara hamba-hambanya yang lain. Baginda diberi kelebihan hikmah dan ilmu dengan dikurniakan mukjizat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara mukjizat yang tersebut ialah boleh memahami dan berinteraksi dengan jin dan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan angin kencang untuk membawa Nabi Sulaiman alaihissalam ke sesuatu tempat yang diberkatinya, menunjukkan segolongan setan dan segolongan jin supaya berkhidmat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya adalah dengan kekuasaan dan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang inilah sosok Nabi Sulaiman alaihissalam, itu siapa? Seorang nabi dan rasul. Yang ketiga, seorang nabi yang keempat, seorang nabi yang paling rasul. Kelima, seorang nabi yang paling kedua. Yang keenam, seorang nabi yang dunia dan di surga. Yang ketujuh, seorang nabi yang sampai dan bermimpi. Setelah kita mengetahui mukjizat Nabi Sulaiman, maka kita mengetahui hikmah dan keteladanan Nabi Sulaiman yang harus kita contoh, yaitu satu, keteladanan adanya. Dua, baik syukur atas kebaikan Allah. Tiga, melaksanakan aturan Allah secara konsisten. Empat, memiliki perhatian. Tegas dalam menegakkan hukum. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak tentang pelajaran pagi hari ini, guru akan melakukan pretest, yaitu ini pretestnya. Silakan anak-anak kerjakan.
pada pagi hari ini guru akan melakukan pretest, yaitu ini pretestnya. Silakan anak-anak kerjakan. Anak-anak silakan melihat video tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu Rasul Allah Idul. Namun untuk subtema kali ini adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu pimpinan semut itu berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarang kalian agar kamu tidak terinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar perkataan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan tertawa. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengerti bahasa binatang. Selain itu, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang lainnya adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam juga dapat memerintahkan kepada hewan, kepada angin, dan juga kepada jin. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 17 yang artinya, dan dihitungkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa tentaranya satu persatu.
Ketika sampai di bab Sa'du, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" Kemudian burung itu menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghindar entah kemana." Nabi Sulaiman berkata, "Kemana perginya Hudhud? Awas saja kalau dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal, akan aku hukum dia nanti." Tak lama kemudian, Hudhud pun datang. Burung Hudhud adalah sejenis burung elang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Dari mana saja kamu Hudhud?" Kemudian Hudhud menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, maafkan hamba karena tertinggal dari rombongan dan tersesat. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman berkata, "Perihal apa, Hudhud?" Dia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan." Mendengar laporan Hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman alaihissalam karena tertarik dengan kisahnya itu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Mari kita lihat apakah kamu benar dan apa benar-benar kamu tidak berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sepucuk surat yang ditujukan kepada Raja Perempuan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu perhatikanlah mereka dan perhatikan apa yang mereka bicarakan." Burung Hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung Hudhud dan negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Setelah sampai di negeri Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan di depan singgasana yang menjadi pemimpin kaum tersebut. Nama pimpinan mereka adalah Ratu Balqis. Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis tercengang karena melihat burung yang sopan. Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Janganlah kamu sekalian bersikap sombong terhadapku, dan datanglah padaku sebagai orang yang berserah diri. Setelah Ratu Balqis membaca isi surat tersebut, kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para penasihat kerajaannya. Setelah mereka datang, Ratu Balqis berkata, "Wahai penasihatku, aku menerima surat dari Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian." Setelah mereka membaca isi surat tersebut, ada yang berpendapat bahwa sepertinya Raja Sulaiman mengajak perang serta mendesak untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Dan ada juga yang menyampaikan
Sulaiman memiliki kekuatan yang tak terbatas. Manusia, jin, dulu tunduk kepadanya, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Kemudian para penasihat menyerahkan keputusannya kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarang. Wahai penasihatku, aku ada ide. Besok aku akan memilih hadiah yang mewah buat Raja Sulaiman. Kita lihat harapannya. Siapa tahu beliau mau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balqis berangkat menuju istana Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Maka, tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan kata? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu, kembalilah kepada mereka untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Kemudian berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan hikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Setelah itu Nabi Sulaiman berkata, "Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya." Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Rombongan Ratu Balqis pun tiba di istana. Nabi Sulaiman alaihissalam menyambut Ratu Balqis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balqis dan mempersilakan duduk di sana. Ketika Ratu Balqis duduk, Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balqis pun menjawab, "Seakan-akan singgasana ini ada." Ratu Balqis mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya itu istana jin yang terbuat dari kaca." Ratu Balqis benar-benar terpesona dengan kerajaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balqis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Berdasarkan kisah di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah bersikap rendah hati. Hendaknya kita selalu bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang kita miliki, baik berupa kemampuan ataupun berupa harta. Karena seseorang yang memiliki sikap rendah hati senantiasa akan hidup lebih bahagia. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah titipan dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian bersikap lemah lembut kepada semua makhluk hidup,
baik itu dari segi ucapan maupun perbuatan. Yang terakhir, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan Nabi. 2. Ratu Negeri Saba bernama. 3. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. 4. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, setelah melihat tayangan di video, tadi anak-anak sudah menyimak ya, ada pertanyaan. Nabi Sulaiman itu putra dari siapa? Nabi Daud. Daud alaihissalam. Iya, setelah anak-anak melihat tayangan video tadi, ya, tadi ada pertanyaan seperti ini. Nabi Sulaiman alaihissalam itu putra dari siapa? Nabi Daud. Ya, benar. Putra dari Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua yaitu ratu dari negeri Saba. Siapa? Nabi. Bagus. Oke, benar, berarti kalian menyimak dengan baik. Oke. Sekarang guru mau tanya, apa keistimewaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Yang bisa tunjuk jari. Saya Bu. Ya, silakan. Bisa berbicara dengan binatang. Oke, benar ya, bisa berbicara dengan binatang. Yang lainnya? Saya Bu. Bisa menunjukkan angin kencang. Ya. Lainnya? Saya Bu. Memiliki tentara dari provinsi. Ya, oke, benar, semuanya benar. Sekarang setelah itu Bu Guru akan memberikan kamu LKPD. Nanti salah satu dari teman kamu ada yang maju untuk itu yang diilustrasikan. LKPD-nya seperti ini. Ibu silakan anak-anak mengerjakan LKPD, yaitu ada 5 soal. Ibu guru akan membuat kelompok 1. Ya anak, sekarang guru akan memberi kamu soal LKPD, yaitu yang terdiri dari 4, di mana masing-masing yang akan duduk kelompok oleh guru menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti menjawab 1 pertanyaan saja dan mempresentasikan. Oke, sudah paham ya? Sekarang silakan anak-anak membuat kelompok. Kelompok 1. Mas. Ya, silakan kelompok. Masuk. Dan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tadi ya, setiap 1 kelompok mengerjakan 1. Oke, dan nanti presentasikan. Silakan. Ingat-ingat, nomor 1, 2, tulis nama kelompoknya. Tulis namanya. Ya, silakan. Bekerja sama.
Kelompok 3. Sekarang ini hasil dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 2. Perwakilan orang. Ya, pertanyaannya, sebutkan salah satu kisah Nabi Sulaiman dari mukjizatnya, berikan kesimpulan. Ya, oke, silakan. Satu bicara tentang semua itu. Ya, kesimpulannya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semua binatang. Ya, oke, benar apa salah anak-anak? Benar. Terima kasih. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD, guru mau menyimpulkan dari pelajaran tadi tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Itu kesimpulannya, 1. Nabi Sulaiman bersikap rendah hati. 2. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersikap lemah lembut kepada semua makhluknya. Yang keempat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dapat berkomunikasi dengan semua hewan. Sekarang mau memberikan proses ya. Ini silakan anak-anak kerjakan soal proses. Setelah anak-anak mengamati tadi pelajaran tadi. Ini dulu ya. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Nomor 4 sudah ya? Geser ya. Ya. Nomor 5 sudah? Sudah. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Sudah. Ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Ya anak-anak, setelah kalian mengerjakan post-test, siapakah yang akan memberikan refleksi pada pembelajaran pagi hari ini? Saya guru. Oke, silakan. Pembelajaran pada pagi hari ini tentang kisah Nabi Sulaiman sangat menyenangkan dan patut kita pelajari menjadi orang yang bijaksana. Ya. Apakah benar? Seperti itu? Kita harus meniru bijaksananya Nabi Sulaiman. Oke. Ya, setelah teman-teman memberikan refleksi, guru akan memberikan tugas tindak lanjut untuk mengetahui seberapa daya serap kalian dalam menangkap
pembelajaran tadi ya. Silakan ditulis, anak-anak di buku tulis masing-masing. Kerjakan di rumah ya. Ini ada 3 soal, yaitu 1. Deskripsikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, ceritakan dengan singkat cara Nabi Sulaiman alaihissalam menumbuhkan kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Yang ketiga, tuliskan silsilah Nabi Sulaiman dengan benar. Nanti dikerjakan di rumah ya. Ya. Ya, setelah anak-anak menulis tugas tindak lanjut, maka guru akan sedikit memberitahu tentang materi minggu yang akan datang, yaitu keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah anak-anak menulis tugas tindak lanjut, maka guru akan memberitahu tentang materi pertemuan minggu berikutnya, yaitu tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih apabila guru ada kesalahan dari awal sampai akhir. Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.